Para hadirin yang kami muliakan, karena waktunya memang sudah terbatas, saya mungkin 10 menit atau lebih sedikit ya. Terkait dengan proses bisnis haji seperti apa gitu ya. Dan nanti kalau keuangannya Pak Acep lah ya. Tapi saya kira yang paling penting kan kita memahami proses bisnisnya akan seperti apa. Dan saya bersyukur BPK bisa hadir ke sini Pak. Ya, ini hotel ketiga Muhammadiyah Pak. Gitu ya. Nah, yang BPK belum punya sebagai investasi. Nah ini adalah salah satu saja ya. Nanti diajak ke lantai berapa? 8 ya. Nah, bisa dia. Asik Pak kalau punya juga di Saudi. Nah mudah-mudahan lah ke depan. BPK dan mitra kami dan saya sebagai Direktur Jenderal bersyukur uangnya sudah tidak saya pegang Pak. Nah, karena kalau saya pegang uangnya bahaya. Karena ada otoritas menggunakan dan ada otoritas mengelola, memegang. Nah ini juga mungkin jadi pelajaran bagi persyarikatan. Gitu ya. Orang yang sudah diberikan otoritas mengelola itu jangan diberikan untuk menggunakan Pak. Gitu. Bahaya Pak. Itu yang terjadi. Gitu ya. Nah saya sebagai pengguna uang jamaah haji untuk merumuskan biaya haji berapa. BPKH adalah pengelola uangnya. Kita nggak pegang uang sama sekali. Tapi saya butuh sekian adu argumen dibahas dengan DPR, BPKH, dengan Kementerian Agama. Mana yang paling rasional nanti putuskan bersama. Tapi kalau saya pegang uang dan saya juga membelanjakan, itu bahaya. Ya. Nah ini mungkin nanti di kita juga persyarikatan perlu. Kan saya bendara umum Pak. Jadi saya sedang menata betul bagaimana sebetulnya antara otorisasi, pemegang dan pengguna itu juga harus mulai ditata lebih baik. Kenapa? Karena governance-nya yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu dalam posisi ini Kementerian Agama adalah pengguna yang nanti tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu menetapkan BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ya, yang terdiri dari 14 item, mulai layanan transportasi, layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan dalam negeri, layanan luar negeri, visa, perlindungan, dan semuanya itu kita susun dalam satu anggaran yang disebut dengan BPIH. Jadi BPIH itu sumbernya dari mana? Satu, dari BP, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan oleh jamaah, ya. Kemudian juga dari nilai manfaat dan sumber-sumber lain termasuk juga APBN. Nah Kementerian Agama itu melayani jamaah dulu Pak, yang namanya petugas tuh ngambilnya bagian dari penyelenggaraan ini. Kalau sekarang murni 0 rupiah dari jamaah. Ya, karena itu yang namanya petugas itu dari APBN semuanya. Nah ini ya, jadi tidak ada petugas itu dibayar menggunakan sepeser pun uang jamaah. Gitu ya. Nah ini, jadi ketika petugasnya bertambah, ketika kloternya bertambah, ya saya harus cari dari sumber APBN gimana bisa membiayai para petugas itu. Gitu ya. Nah jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti detail angka Pak Acep lah. Tapi kemarin gini, saya dulu mengajukan 100 juta. Gitu ya. Wah ini Pak Hilman, ingat Pak Rektor dulu, Pak Mas Gun, awas ente jadi dirjen, jangan dinaikin katanya, biaya haji. Pesan pertama Pak Rektor, siap Kang. Baru dirumuskan, nah ternyata Bapak Ibu sekalian, kita kan 2020-2021 tidak ada haji Pak ya. Nah, mohon maaf saya berdiri aja, tidak ada haji Pak. 2020-2021 tidak ada haji dulu. Nah, termasuk biaya haji itu selain layanan adalah membayar namanya masyair atau kita mengenalnya armuzna atau armina, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Selama belasan tahun biaya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina untuk lempar jumroh itu more or less 1.400-1.500 real Pak.
Yang realnya pun waktu itu 2.000, 2.500, 3.000. Ya toh? Hanya itu. Jadi katakanlah 4 hari itu jamaah harus membayar 4 juta rupiah lah, kira-kira begitu ya. 2018, 2017, 18, 19. Batal apa enggak haji 2020 karena Covid. 2021 Covid juga masih. 2022 saya sudah menjadi dirjen. Seluruh proses bisnis yang ada, ya pesawatnya sudah sulit didapat karena sudah pada parkir 2 tahun ini itu. Biaya Bapak Ibu haji 4 hari di Ar-Musna itu atau Masyair, 1 malam di Arafah, mabit di Muzdalifah setengah malam, dan 2 malam katakanlah di Mina untuk lempar jumroh, biayanya hampir 22 juta rupiah. Cukup gak bayaran jamaah? Dari 4 juta jadi hampir 22 juta rupiah 4 hari Pak. Puncak hajinya itu bayarnya hampir 22 juta rupiah per orang. Setoran awal berapa Bu? Cukup untuk 4 hari? Tinggal sisa berapa? 3 juta. Pakai bis ke sana kemari? Hotelnya dari mana biayanya? Oke, 40 juta. Jadi catat kita dalam undang-undang dan regulasi bahwa haji itu harus direct cost. Saya masih dapat catatan terus dari BPK. Kenapa? Karena masih banyak yang enggak direct cost. Yang direct cost yang langsung dinikmati oleh jamaah harus dibebankan kepada jamaah. Tapi selama ini masih belum. Masih dapat subsidi. Yang naik bis siapa? Yang tidur di hotel siapa? Jamaah langsung. Jadi kalau kita jelaskan 95% dari biaya haji itu langsung dinikmati jamaah. Pesawat misalnya ya 32 juta pesawat bolak-balik gitu kan. Kenapa jadi mahal? Karena memang charter. 4 kali dihitung ya Pak. 1, 2, pas pulangnya 2 kali. 4 kali. Pesawatnya siapa? Jamaah. Makan jamaah. Tidur jamaah. Jadi hotel, makan dan lain-lain itu hampir tidak ada uang jamaah. Enggak cukup Pak. Nah, kenapa ini masih bisa turun? Oke, contoh. Kalau makan sehari di Jogja berapa? Sekali makan di Jogja. Inilah, apa paket makan di Jogja? Oke. 70.000? Sepaket nasi box di Jogja itu loh. Hah? Standarnya berapa? Di sini berapa, Det? 20.000. Di Jakarta ada nggak 20.000 Pak? Nggak ada Bos. Nggak ada. Di sana 45.000 lah satu box itu kan. Jogja 20.000, nggak tahu menu apa gitu. Ayam ya, oke ayamnya aja. Nah maksudnya begini Pak, ada yang 40.000 nggak di sini? 35.000? 25.000? Nah, tinggal pilih jamaah yang mana. Saya tawarkan, yang pilih nyaman, makanya yang 40.000. Turun, ya udah turunin aja. Betul kan? Jadi yang ambil 20.000. Itu kalau cukup gitu. Nah bagaimana dengan tahun lalu? Tahun lalu Bapak Ibu sekalian kita dicatahnya 2 makan. Tapi Pak Menteri nggak mau. Nggak bisa. Ini orang tuanya ada 65.000 orang sarapan pagi nggak dikasih. Udah dibagi-bagi deh dari yang ada. Agar sarapannya ada. Jadi sebetulnya jatahnya 2 kali tahun lalu. Akhirnya cari makan. Melanggar itu? Mungkin melanggar. Tapi gimana Pak? Berani kita 65.000 lansia usia 70, 80, 90 tahun gak dikasih makan pagi-pagi? Ya. Cari makan aja susah, makannya pun susah, ini gak dikasih makan lagi. Pak. Nah ini pertaruhan. Gitu ya. Nah tahun ini akhirnya DPR approve, tahun lalu enggak? Tahun ini memberikan approval, oke 3 kali. Kalau makan 1, 2 kali dan 3 kali nambah gak biaya? Nambah dong, gitu ya. Nah, jadi kalau penambahan itu konsekuensi. Nah,
dari biaya itu ada biaya yang lain, yaitu apa namanya? Ya, dulu Saudi itu nggak ada pajak, bos. Nggak ada. Wah, bensin murah, itu murah. Sekarang, waduh, pajaknya di mana-mana. 15%. Belum pajak lokalnya. Di kabupaten, di kota. Ini Pak Afnan nanti jadi wali kota, beliau ingin sejahtera, operasinya pajak sini, pajak sini. Di Saudi sudah berbeda Pak dengan yang dulu ya. Nah ini biaya-biaya semacam itu. Nah tinggal berapa persen. Nah ini Pak Dirjen, Dirjennya dari Muhammadiyah naik 2 kali. Insya Allah tahun depan pun naik lagi. Pokoknya selama saya jadi Dirjen naik terus. Kalau enggak berhentikan. Ya, harus berhenti Pak. Dan saya akan naikin terus. Bukan untuk membebani jamaah, tapi kita memang sudah ternina bobokan lama Pak. Wah Pak Hilman, ini kan yang mahal sekali. Ya. Lah, yang akan berangkat tahun lagi, 5 tahun lagi yang mau subsidi siapa? Kita berbicara tentang keberlanjutan keuangan haji. Kalau subsidi 50-50 namanya bukan subsidi bos. Patungan itu, haji patungan. Subsidi itu ya 70-nya dibayar, 30-nya subsidi. 80-nya dibayar, 20-nya subsidi. Itu subsidi Pak. Kalau dengan begitu bagaimana? Saya bisa memprediksi yang berangkatnya, saya berangkat tahun 2034 sama istri. Sama istri saya 2034 di Jogja ini. Dan gak akan maju Pak. Meskipun Dirjen Haji. Gak bisa. Gak bisa. Kecuali kalau mau. Cuma saya gak mau. Gitu ya. Yang mensubsidi saya 2034 siapa? Kalau uangnya habis mensubsidi yang berangkat. Betul ya? Kalau bisnis berapa persen sih penghasilan BPKH? Oh, sekian persen ya. Kalau sekian persen ada rasionya dong. Nah kita nanti lah Pak Acep jaga untuk standarnya. Nah saya kira ini penting ya. Naikkan bukan untuk menaikkan agar mahal, tidak. Ada penyesuaian-penyesuaian. Ya. Aftur, masalah perang ada mahal lagi naik lagi. Ya. Kemudian juga hotel. Ya hotelnya bagaimana? Ini ada berapa orang nih? Katakan ini 300 orang. Cukup nggak di hotel ini? Cukup. Kalau 1.000 orang, berarti harus sewa hotel yang lain. Acaranya di sini nih. 10.000 orang. Hotel lagi di mana nih? Betul ya? 50.000 orang. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kan nggak ada hotelnya Pak. Emang di sekitar Harum ada berapa kapasitas? Sudah duitnya nggak cukup, ya kan? Ya kalau musim haji Bu, umroh yang pernah umroh tinggal di Jam-Jam Tower, ya. Musim haji 70 juta per malam Bu. Jangan samakan dengan musim umroh Pak. Musim haji itu 35 juta per malam, kalau kita bersama istri dihitungnya 2 orang. 70 juta. Bukan, iya 1 orang kan per person, hitungnya enggak per kamar. Jadi cara ngitungnya mereka begitu. Tapi musim umroh ya kita Jam-Jam Tower itu bolak-balik. Musim haji aduh nggak ada Pak. Itu paling murah 30 juta per malam ya. 1 orang. Nah artinya jauh. Karena itu nanti dalam hotel ada yang hotelnya memang bagus, besar. Ada yang dapatnya mungkin tidak terlalu besar hotelnya tapi dekat ke haromnya. Ada yang jauh dari haram tapi besar hotelnya. Nah memang ini ada nilai lebih dan kurangnya. Ya, ibaratnya acaranya di Malioboro, kita harus menyediakan penginapan untuk 200.000 orang. Kira-kira sampai Jalan Solo enggak? Sampai Prambanan enggak? Sama pakai muktamar kita. Kan enggak mungkin semuanya ada di kota. Ada yang di Magelang, ada di apa. Kira-kira begitu loh. Karena Indonesia jamaahnya terbesar di dunia gitu loh. Ini besar sekali. Nah saya ingin menyampaikan beberapa hal lain ya,
Ini sekalian saja lah untuk isu yang akan datang. Next Mas, ini yang buat paparan terus. Nah ini next, angkat balik dulu. Kita 240.000 orang Pak, kita bawa dengan transportasi hanya dua ya, Saudi Airlines sama Garuda. Dan ini akan membawa kita. Jadi kalau nambah kuota itu senang Pak. Senang nggak tambah kuota haji? Senang. Nah, cara bawa manusianya di sini ke Saudinya gimana? Ada nggak pesawatnya? Ini yang terjadi tahun ini Pak. Dan tahun-tahun sebelumnya tentunya. Pesawatnya ada, jadwalnya ada enggak? Asramanya cukup atau tidak? Jadi multidimensi banget. Nah, jadi alhamdulillah sudah terjadwal 241.000 orang ya untuk berangkat ke Tanah Suci. Next. Nah, oke, kita bicara lewat, saya akan lewati, terus bisnya perlu terus. Nah, ini asuransi. Kemarin banyak yang meninggal Pak. Sekarang nggak ada yang mau menggunakan asuransinya dibayar seperti yang kemarin Pak. Semua perusahaan asuransi minta naik. Ya kalau kita itu pun belum sempat kita naikkan ke jamaah hanya sedikit saja. Dan itu nggak cukup ternyata. Ya. Karena tahun lalu itu banyak yang meninggal, rugi 12 miliar. Asuransi rugi 12 miliar bos. Tahun lalu. Mundur semua perusahaan asuransi sekarang. Kalau mau preminya sekian, nah ini juga berat gitu ya. Itu kan tahun depan pasti harus ada rasionalisasi Pak. Ya, tahun ini kita masih kurang. Next. Ya. Terus saya ingin bajak aja ke, ya ini biayanya dari APBN ya. Terus lagi ada gambar ini masyair ya. Next. Karena ini warga Muhammadiyah saya kira penting. Ini insya Allah kita konsepnya apa lansia. Terus lagi. Ini apa namanya? Petugas kita lagi. Next. Lagi. Saya ini Pak. Ini ada Kiai Hamim sekalian lah. Sorry ini. Arafah, ya ini Arafah Bu ya. Ini Arafah itu Musdalifah, ini Mina ya. Arafah, Musdalifah dan Mina. Jumlah jamaah kita 241.000 orang. Ya. Untuk kondisi normal 10. Untuk kondisi normal, Bapak Ibu, kalau saat musim haji itu mendapatkan jatah tempat 0,84 meter persegi. 0,84 meter persegi. Jamaah normal. Ya. Jadi ya 1 meter kurang lah. Per A-nya. Ya, per A-nya. Kalau di Musdalifah itu 0,5 setengah meter lah untuk berdiri atau jongkok lah. Meskipun orang masih ada yang tidur-tiduran. Ya kan? Di Musdalifah. Di Mina 0,84. Nah, untuk tahun ini kita sama seperti yang lain akan wukuf di Arafah. Betul ya? Insya Allah Arafah masih luas Pak. Arafah masih luas. Kemudian mabit di Musdalifah. Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji atau bertugas tahu Musdalifah. Nah kita dapat tambahan jamaah berapa Pak? 20.000. Kemudian kita tahu dulu itu ada yang di Mina Jadid atau Tausi'ul Mina, perluasan Mina. Ini Musdalifah, ujungnya itu dipakai malam dipakai mabit Musdalifah, siangnya jadi Mina.
Ya, yang kemarin diminta jangan, Indonesia masih ragu. Saudi aja udah liberal Pak, udah progresif fatwanya, kita yang masih ketinggalan. Tapi ya oke lah, itu masyarakat Indonesia. Jangan dipakai lagi tahun ini. 27.000 orang yang biasanya menempati Musdalifah di Mina Jadid, itu harus saya masukkan langsung ke Mina semuanya. Dan karena itu pada saat mabitnya harus berada di Musdalifah beneran, betul kan? 27.000 orang plus 20.000 orang kuota. Cukup nggak Musdalifah menurut Anda? 50.000 orang untuk mabit di Musdalifah. Cukup gak Pak? Tahun lalu ada kejadian apa? Kesiangan, stuck, jam, heavy traffic jam, macet sana sini, tidak bisa jalan, kepanasan, terlambat, sampai jam 2 siang yang harusnya jam 7 pagi. Yang harusnya jam 7 pagi selesai, jam 2 siang baru selesai. Padatnya minta ampun. Tahun ini apa saya akan taruh lagi di situ? Berani kita naruh 50.000 tambahan? Cukup gak tempatnya? Cukup gak? Pasti enggak. Kalau pasti enggak, kenapa kita paksakan? Kalau tidak, bagaimana konsepnya? Insya Allah Pak Kiai, kita akan murur saja sebagian. Tidak ada mabit di situ. Muhammadiyah nerima gak fikih itu? Atau mau mempertaruhkan jamaah seperti kemarin? Karena itu tema haji saat ini, mohon maaf, yang aman dan aman, nyaman, ya, aman. Ngejar fikih sunnahnya, kehilangan nyawanya Pak. Kan itu kejadian begitu kan? Terlambat 7 jam Pak. Dari jam 7 baru selesai jam, harusnya jam 6 tuh ya udah sepi gitu ya. Ini jam 2 siang karena saya ada di lokasi, baru selesai. Pertanyaannya, tarjih nerima atau tidak dan mohon dibahas. Ini bahas MUI, karena kalau enggak ya kami tidak ada legitimasi. Tapi akan kami terapkan Pak. Ada fatwa tidak ada fatwa kami terapkan. Kenapa? Kami tidak mau membawa jamaah dalam situasi yang membuat nyawa mereka terancam. Nah, ini penting nih tarjih ini. Kan kita belum banyak membahas itu ya. Nah, 47.000 akan di situ. Waktu selesai kejadian tahun lalu, sebelum dapat kuota taman kita sudah diminta begitu. Nah, termasuk juga di Minanya. Mina kan dari dulu gak berubah ya. Betul ya? Kalau ditambah 50.000 seperti tadi itu cukup gak tempatnya? Cukup. Yang tadinya bisa begini, duduk ya, gini kan, gini Pak. Kasurnya yang 40 cm itu dulu bisa begini, sekarang ini. Jadi kasur tuh nggak bisa, Pak, nggak bisa sejarah. Harus ditimpakan satunya untuk ngambil 3-4 cm masing-masing. Jadi saya menghitung kira-kira butuh berapa senti nih ngambil dari jamaah lagi untuk ratusan ribu orang tuh agar masuk Pak. Ya kalau ini ibaratnya tepatnya segede gini tambah 200 orang lagi. Ilustrasinya begitulah. Nah, mau dipaksakan di sini atau selain orang hanya lewat saja. Nah, ini juga menjadi bagian dari situ. Nah, belum termasuk orang-orang yang kemudian tidak bisa menunaikan dan baik karena kondisi kesehatan, kita juga harus siapkan. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan fikih Pak. Jadi insya Allah tahun ini kita akan laksanakan murur Pak. Dan ternyata dalil-dalilnya yang lain fatwa-fatwanya keren-keren Pak. Di Saudi, di Mesir, wah kok Indonesia nggak ada. Nah, gitu. Nah, masuk juga untuk mabit di Mina. Fikih kita Syafi'i kan? Muhammadiyah? Ya Syafi'i juga lah. Mau nggak mau Pak. Karena yang lain itu tidak harus tinggal di Mina. Turki langsung balik ke hotel. Karena itu mereka meskipun sewa hanya sebagian saja.
yang memang fikih Syafi'i, banyak mayoritas tinggal di Mina untuk jumrohnya. Ada yang mewajibkan, ada yang sunnah, ada yang... Nah, konsep ini adalah juga sedang dibangun tanazul ya, keluar dari tenda itu tinggal di hotel. Karena itu juga pilihan antara ya situasi berat kalau tahun kemarin, mudah-mudahan saat ini bisa diatasi agar jamaah bisa tetap performanya bagus lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya 1 menit lagi lah ya, biar Pak Acep ya. Tapi ini yang penting untuk tahun ini nih. Ini. Ada KBIH. Sudah disampaikan ke jamaahnya bahwa mereka tidak akan mabit di Musdalifah. Oke. Harus Pak. Mabit atau tidak mabit, mereka harus tahu jamaahnya. Gak bisa kita itu, wah itu sunnah. Enggak, yang wukufnya yang wajib haji itu. Nah, rukunnya, mohon maaf. Rukun hajinya sudah terpenuhi di situ, yang lainnya disesuaikan. Tidak semuanya harus murur, tapi kalau tempatnya udah penuh, apa mau dipaksain puluhan ribu masuk lagi situ? Itu kan. Kan tempat itu nggak berubah. Haji itu problemnya tempat, ya, bukan ini, tempat dan visa. Nah, itu visanya dibatasi. Belum lagi dapat info Bapak Ibu 100.000 jamaah umroh belum kembali ya. Mau ngumpet-ngumpet cari haji itu sebagian. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan ini ya. Nah saya kira itu yang. Nah terakhir nih. Saya ngomong fikih aja tapi nggak detail juga karena ada tarjih lah. Pak Dirjen gimana tarwiyah? Betul ya? Tarwiyah gimana? Tarwiyah ada di dalam skemanya? Skema jamaah ada ya, di KBIHU ada. Di Kementerian Hajinya ada nggak? Nggak ada Pak. Dalam semua narasinya tuh nggak ada tarwiyah itu. Nggak ada ya. Oke. Nah sekarang bagaimana? Ya, saya sampaikan, selama manageable silahkan. Selama manageable silahkan. Tapi nanti saat ini harus mulai disiplin melaporkan. Kalau saya hitung, dulu ada 11.000, tahun lalu mungkin 23.000 orang tarwiyah. Ya kan? Kalau 70.000 orang tarwiyah, potensi kepadatan seperti di Musdalifah dan tidak berhasil sampai Arafah ada nggak? Ada Pak. Saya harus jamin itu. Karena kalau terlambat dan ada kemacetan yang super, ada 100.000 orang tarwiyah, wah, ya terlambat lah. Kemarin dari Musdalifah aja biasanya beres jam 6 kan, 1:07, ini sampai jam 2 siang belum beres Pak. Terlambat lah. Nah, untungnya ke Mina. Kalau ke Arafah telatnya. Ada nggak yang begitu? Tahun lalu banyak Pak. Tapi bukan yang tarwiyah. Konteksnya yang lain. Haji-haji furoda. Ditempatkan di mana, di blok. Wah Pak Hilman, saya datang ke Arafahnya udah jam sekian, udah jam sekian. Anda pakai apa? Pakai anu. Ya sebetulnya batal-batal lah. Ya, tapi masa mereka cerita ke rumahnya saya sebetulnya hajinya nggak sah. Oh, di Mekah Pak, ya, wong haji ribuan orang di pinggir-pinggir Arafah kan, ada. Nah, bagaimana Muhammadiyah? Ini fikihnya Ustadz nanti juga karena didiskusikan di tarjihnya dengan KBIHU, tidak larangan, tapi nanti ada kedisiplinan di dalam menyampaikan. KBIH ini sekian, jadi oh ada 30.000, oke, saya siapkan tim petugas nih. Jaga, jangan sampai ada yang bermasalah terlambat nanti pada saat bergeser ke Arafah. Karena kaitannya dengan wukuf gitu ya. Nah ini saya kira fikih-fikih yang begitu Muhammadiyah harus mulai meninjau kembali. Karena itu muktamar haji 2 kali fikih muyassar ya. Taisir fil haj. Fikih-fikih yang memudahkan. Bukan menyulitkan gitu ya. Nah ini akhirnya akan ada kompromi-kompromi Pak. Ada kompromi-kompromi, ya Muhammadiyah Persis sebagian NU di Madura, banyak kok yang tarwiyah itu ya. Nah saya
kalau di bawah masih 30 ribuan ya mungkin oke. Yang saya khawatir nanti kalau sampai ada 70 ribu, 100 ribu orang tarwiyah, manage-nya gimana? Khawatir seperti mereka yang kemarin di Musdalifah terlambat ke Mina. Saya kira itu aja poin-poinnya. Makasih Pak. Kalau untuk biayanya saya kira insya Allah tahun ini sudah jelas dan tahun depan nanti kita lihat oleh pemangku kebijakan yang akan datang lah. Pak. Kalau saya DJ-nya naik. Gitu ya. Karena kenapa? Karena saya menginginkan 70% dibayar jamaah. 30%-nya subsidi. Dan sekarang baru dari kemarin saya 50-50, 60. Sekarang 60-40. Mungkin tahun depan tuh 65-35. Kalau bisa 70-30 stabil BPKH Bu. Termasuk stabil nanti orang yang akan berangkat seperti saya tahun 2034. Tenang akan subsidi masih. Tapi kalau tidak begitu, ya insya Allah yang akan datang tiba-tiba bayar full, ya hanya subsidinya sedikit sekali, itu yang tidak kita inginkan dan BPKH. Demikian Pak Iskadi, saya kembalikan ke Pak Acep.